kan polisi sama Satpol PP pasti melakukan negosiasi dengan Pemkab. Tolonglah kami ditanggapi, artinya ditanggapinya pun kami nggak tahu apa-apa terkait Pilkades. Jadi Aksi demo menolak penundaan Pilkades serentak, para pengunjuk rasa menilai DPRD dan Pemkab Labusel bencong, ada dugaan berkolaborasi penundaan. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, ratusan warga yang melakukan aksi unjuk rasa penolakan terhadap penunda pemilihan kepala desa, pada Rabu tanggal 5 April tahun 2023, ke kantor DPRD dan ke kantor Bupati Labusel. Pengunjuk rasa menilai 35 orang anggota DPRD, dan Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan, bencong karena diduga mereka seakan-akan berupaya bekerja sama untuk menunda pemilihan kepala desa 52 desa serentak di Kabupaten Labusel, dengan alasan mulai 2021 banyak pengangkatan pejabat sementara, atau biasa disebut PJ Kepala Desa, bahkan banyak yang sudah 4 kali pergantian PJ Kepala Desa. Hal ini kami menilai DPRD dan Bupati mencederai demokrasi, Andi Syahputra NST, dalam orasinya pada tanggal 4 Januari tahun 2023, sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri, yang sudah menerbitkan surat kepada Bupati, Wali Kota, se-Indonesia yang memiliki desa dengan nomor surat 100.3.5.5 garis miring, 244 garis miring, SJ, tentang hal pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, pada masa pemilihan umum, dan Pilkada serentak 2024, diantaranya isi surat itu mendagri tersebut, pemilihan kepala desa di kabupaten, kota boleh dilaksanakan tahun 2023, sebelum tanggal 1 November tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, kami atas nama masyarakat Kabupaten Labusel, datang dengan tujuan meminta komitmen kepada Forkopimda, Bapak Bupati Labusel Haji Edimin, agar menjalankan waktu penetapan, Pilkades digelar sesuai ketentuan, karena jangan sampai ada asumsi yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat, yang menduga keras ada itikat penindasan Pilkades 2023, yang tidak dilaksanakan, hal ini dapat dikategorikan menghalang-halangi hak demokrasi rakyat, jadi dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi perpolitikan di Kabupaten Labusel, yang katanya santun berkata bijak, berkarya diajak rakyat santun tapi pejabatnya yang tidak santun. Jadi buatlah pernyataan sikap kami, satu Forkopimda Kabupaten Labusel, harus menandatangani pernyataan sikap bersama, agar Pilkades serentak tetap dilaksanakan. Selambat-lambatnya bulan Agustus tahun 2023, dan agar mendesak Bupati Haji Edimin, segera menerbitkan Perbub, tentang juklak dan teknisnya, serta jadwal Pilkades, dan kami masyarakat juga meminta kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labusel, mendesak Bupati Haji Edimin, menjalankan Perda Pilkades yang telah disahkan, dan terlaksananya Pilkades 2023, itu harga mati, bagi masyarakat Kabupaten Labusel. Perkumpulan Pelajar Labusel atau disingkat PPL, kini menyatakan sikap agar terlaksana Pilkades serentak, itu harus terwujud, dan menolak penundaan Pilkades, karena jika dicermati seksama, dengan belum dilaksanakannya Pilkades serentak yang menjadi refleksi kritis, suasana sosial terkini mengapa demikian secara kontekstual. Bagaimana saat berdiri pada tanggal 24 Juni tahun 2008, atas dasar Undang-Undang Nomor 22, Tahun 2008, agar pencapaian dan agar wilayah tersebut, bisa dapat pencerahan saat berkembang, untuk mendapatkan pelayanan publik yang secara terbuka, sedangkan kompatibel di sosial, maka PPL, yang sebagai sarana untuk tempat pertukaran pemikiran, dan menyoroti implementasi, dan perihal demokrasi untuk penundaan Pilkades. Aksi para pendemo yang dilakukan dari dimulai jam 9 pagi, dan membubarkan diri dengan tertib, sekitar jam 3 sore WIB, namun aksi tersebut baik di kantor DPRD, tidak mendapat tanggapan sekelumit pun dari anggota DPRD, karena dari 35 anggota DPRD, hanya satu yang kelihatan, kemudian aksi dilanjutkan di kantor Bupati Labusel, namun satu orang pun, utusan tidak ada yang memberikan tanggapan,
bahkan pihak ratusan polisi dari Polres Labusel, yang langsung dipimpin Kapolres AKBP Catur Sungkowo SHMH, dan Wakapolres Kompol Bambang G. Huta Barat SHMH, Kabak Off, AKP Herman, dan ratusan personil lainnya juga bersama dengan Satpol PP, yang berjaga-jaga untuk pengamanan aksi unjuk rasa tersebut. Andi Nasution juga, ketika melakukan aksi unjuk rasanya, kita ini semata-mata murni atas permintaan dan harapan masyarakat, agar Pilkades serentak terlaksana, namun hal itu sirna karena adanya dugaan upaya Pemkab dan DPRD untuk menunda Pilkades serentak, itu ke tahun 2025, indah apa maksud para anggota DPRD, yang katanya wakil rakyat, tapi kok malah jadi pengkhianat rakyat, buktikan ketika kita datang untuk menyampaikan aspirasi, ternyata satupun tidak ada yang menggubris, ini jelas dan terbukti dari RDP, yang mau mereka gelar bulan lalu, namun mereka yang mengundang Bupati untuk RDP, namun mereka pula yang tidak datang, inilah demokrasi gila yang dilakukan mereka. Kadis Pemdes Syaiful SSTP, ketika dipertanyakan tentang apa tanggapan tentang aspirasi para pendemo yang jumlahnya ratusan warga, untuk menolak penundaan Pilkades serentak, namun sangat dikesalkan, sampai berita ini ditayangkan, tidak ada tanggapan sama sekali dari mereka. Hal tersebut dari salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Haji Zainal Harahap, ketika dikonfirmasi berbagai awak media, dirinya menjelaskan, bahwa perda Pilkades sudah ada, itu saya yang pimpin paripurna, eksaminasi juga sudah turun dari gubernur, tapi masih ditahan-tahan, ini mungkin ada indikasi Pilkades akan ditunda, jadi ketika para masyarakat yang aksi unjuk rasa ia mengatakan, dan meminta agar 3 pimpinan dewan berkomitmen, agar Pilkades serentak tidak ditunda-tunda, tapi cuman saya yang hadir ngapain saya tanggapi, karena yang mereka minta harus 3 pimpinan dewan, pungkasnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan wartawan Global Expos TV Medan, Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Mau itu dari polisi yang menyampaikan atau orang Satpol PP yang menyampaikan tidak masalah. Biar kami membubarkan diri, Pak. Lebih cepat, lebih baik. Artinya kan polisi sama Satpol PP pasti melakukan negosiasi dengan Pemkab. Tolonglah kami ditanggapi. Artinya ditanggapinya pun kami nggak tahu apa-apa terkait Pilkades. Jadi kalau mau demo lagi tunggu bupati lah di kantor. Kapan mau demo lagi silahkan. Gitu. Nggak apa-apa kami bubar gitu. Itu aja sih. Cari Tanjung Medan tadi. Nggak apa-apa. Kalaupun demonya harus ke Tanjung Medan, pribadinya nggak apa-apa kami agendakan. Saya juga orang Tanjung Medan, dekat kok, bukan rumah saya Bang Rosio. Iya, tadi jumpanya aku sama dia di Tanjung Medan, yang bilang nggak ada di Labusel.